Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Ketegangan terjadi antara Curtis Lee, Harvey York dan Kairi Patel saat pertemuan membahas perjanjian relokasi. Agar tidak penasaran, langsung saja kita lanjutkan kisahnya untuk episode 5495 sampai 5499. Chapter 5495. Harvey York segera berjalan mengikuti Chance Foster dan berjalan ke jalan beton dengan tenang. Mereka menuju menjadi inti dari area ini, di mana terdapat balai leluhur kuno dengan gerbang tertutup. Di depannya ada kolam besar dengan banyak tanaman air yang mengapung di atasnya. Di tempat ini, kolam semacam ini dinamakan kolam geomansi, tetapi ini terlihat tidak terlalu mencolok. Sebab, di depan kolam, selusin pria dan wanita yang tampak anggun dan modis mengelilingi seorang lelaki tua berjas tang. Pria tua itu sama sekali tidak terlihat lamban, sebaliknya, dia sangat energik. Dia bersandar pada seorang wanita muda dan cantik yang mengenakan gaun indah dan menguraikan lekuk tubuh yang seksi, lalu berkata sambil bergandengan tangan. Nona Naomi. Memancing, itu bukan hanya tentang menangkap ikan, tapi juga tentang hati seseorang. Apakah kamu tahu maksudku? Saat memancing, kamu harus rela menderita, tidak memanfaatkannya, tetapi kamu harus menahan kesabaran. Itulah sebabnya, ikan besar secara alami akan memakan umpanmu. Dan seringkali, ikan besar lebih bernilai daripada ikan pada umumnya. Yang paling penting, kamu harus malu untuk menangkap ikan kecil. Menangkap ikan besar adalah kemuliaan seorang pemancing. Ayo bersikaplah santai, luruskan tubuhmu dan rileks. Jangan takut, aku akan membantumu. Kemudian fokuskan semua pikiranmu. Rasakan setiap tubuhmu lalu alran ke tali pancing. Dia datang. Tarik kailnya. Orang tua itu terlihat sangat profesional. Pada saat ini, dia menginstruksikan wanita itu untuk pergi memancing sambil makan tahu dengan tenang. Segera, ketika pancing ditarik, pancing terbang keluar, dan seekor ikan emas terlempar ke tanah dan terus menggelapar. Menonton adegan ini, tepuk tangan bergemuruh di sekitar. Wanita berbaju congsam tampak senang, dan memeluk pria tua berjas tang dengan ekspresi bahagia. Ayah Baptis, ini pertama kalinya aku menangkap ikan. Bagaimana kamu akan memberi penghargaan kepadaku? Pria tua berjas tang itu tertawa dan berkata, bagaimana caraku memberimu hadiah? Nah, ayo dapatkan lingkaran emas untuk ayah baptismu malam ini. Hahaha. Ayah Baptis, betapa buruknya kamu. Wanita congsam itu tampak malu, dan pria dan wanita lainnya juga tersenyum. Melihat pemandangan di depannya, Chance Foster berkata dengan ringan. Orang tua ini adalah tetua Curtis Lee. Jangan melihatnya di usia 50-an, tetapi tidak hanya dia sehat, tetapi dia juga memiliki anak perempuannya setiap hari bersamanya. Adapun wanita di sebelahnya, itu pembawa acara Golden Sands TV, Naomi Lee. Dia adalah seorang wanita dari pengembang real estate di Walsing. Tujuannya mendekati Curtis Lee adalah untuk mengambil alih kota tua ini. Tapi begitu kota tua ini jatuh ke tangan mereka, mereka setidaknya akan meningkatkan biaya relokasi 10 kali lipat. Itulah salah satu alasan mendasar mengapa kami kesulitan menandatangani perjanjian penggusuran. Dikatakan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Naomi tidak hanya membeli real estate dari beberapa anak Curtis Lee di luar negeri, tetapi bahkan turun dari panggung sendiri, seolah-olah dia ingin melahirkan monyet untuk Curtis Lee. Ini tak lebih bahwa dia siap menjadi selirnya. Jadi, menurut rumor, Curtis Lee telah membujuk beberapa duri di kota tua untuk menjual tempat ini ke Naomi. Chapter 5496. Setelah mengatakan itu, Chance Foster tersenyum sedikit dan melanjutkan. Konsultan York, aku harap kamu bisa membalikkan keadaan. Kalau tidak, pemerintah Golden Sands harus membayar setidaknya 10 kali lipat harga untuk menyelesaikan transformasi kota tua. Harga seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayar oleh pemerintah Golden Sands. Kemampuan pribadiku terbatas, aku harap kamu dapat menunjukkan kepadaku yang lebih baik. Harvey York melirik Chance Foster dengan setengah tersenyum, dan berkata, Naomi akan menandatangani perjanjian. Kamu berani membual di ruang konferensi kemarin bahwa relokasi itu sudah di tanganmu. Aku harus mengatakan bahwa kamu tidak tahu malu sama sekali. Chance Foster mencibir dan berkata, Harvey York, kita semua sudah dewasa. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menyelesaikan masalah. Jika tidak, jangan berkicau di sini. Kemasi saja barang-barangmu dan keluar. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu setelah ini. Harvey York menghela nafas dan berkata, Direktur Foster, maaf, aku khawatir kamu akan kecewa. Hanya kesepakatan relokasi, kontrak, ini masalah sepele. Apa yang kamu katakan? Baiklah, aku akan melihatmu bagaimana kamu akan mengatasinya. Chance Foster mencibir, lalu dia melangkah maju dan berkata dengan keras. Paman Foster, ini aku, Chance Foster.
Terima kasih, kamu sudah menyambut kami. Saat berbicara, Chansu Foster dengan cepat berjalan ke sisi Curtis Lee, mengangguk dan membungkul lagi, dan melaporkan dengan suara rendah. Harvey York dan Kairi Patel melangkah maju dengan acuh tak acuh. Curtis Lee awalnya menolak kedatangan Chansu Foster, tetapi saat dia melihat Kairi Patel, lingkaran emasnya terbanting. Seluruh tubuh orang tua ini tiba-tiba menjadi penuh energi. Dia memiliki ekspresi sedih yang tidak tersamar di wajahnya. Dia menatap Kairi Patel dengan tajam, tidak menunjukkan sikap sebagai seorang penatua. Dia adalah orang tua cabul. Dalam sekejap, Harvey York kehilangan rasa hormat saat melihat sikap Curtis Lee. Kairi Patel juga sepertinya merasakan sikap pihak lain, tetapi dia masih tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Foster, selamat pagi." Curtis Lee meletakkan pancing di tangannya pada saat ini, dan berjalan dengan selusin orang dengan tangan di punggungnya. Saat dia berjalan, dia melihat Kairi Patel dari atas ke bawah, dan berkata dengan kekaguman, "Kamu memiliki posisi tinggi, sosok yang cantik, dan bokong yang bagus. Kalau aku punya putri baptis seperti itu, aku bisa bangun sambil tertawa. Terima kasih atas pujiannya." Ekspresi Kairi Patel tetap tidak berubah. "Tapi aku sudah punya ayah di rumah, jadi tentu saja aku tidak membutuhkan ayah baptis lagi. Kamu benar-benar putri yang berbakti." Curtis Lee bertepuk tangan. "Aku tahu betul apa tujuan kalian datang ke sini. Tidak lebih dari keinginan untuk menandatangani perjanjian relokasi. Aku sudah menjanjikan setengahnya kepada Naomi. Tetapi, jika kamu bersedia menjadi putri baptisku, maka separuh kota tua lainnya akan menjadi milikmu. Jangan khawatir, meskipun aku sudah tua, tetapi itu tidak akan terlalu menyakitkan. Masing-masing putri baptisku akhirnya akan dapat menuai manfaat. Jadi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Karena itu, Curtis Lee ingin melangkah maju dan memegang rahang Kairi Patel. Wajah cantik Kairi Patel tenggelam dan berkata, "Curtis Lee, tolong hargai dirimu sendiri. Aku bukan tipe orang yang seperti kamu bayangkan." Curtis Lee tertawa dan berkata, "Tidak. Kamu bisa." Chapter 5497. Pada saat ini, Curtis Lee menatap Kairi Patel dengan penuh percaya diri. Dia bersiap untuk menikmati segala sesuatu dalam genggamannya. Sekarang, dia sangat tertarik bermain dengan putri-putri kaya. Semakin tinggi statusnya, semakin bahagia dia bermain. Saat paling bahagia Curtis Lee dalam hidupnya adalah ketika seorang berteriak di dalam pelukannya. Dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Hal yang harus dilakukan, tentu saja adalah membuat dirinya bahagia dalam kurun waktu itu. Memikirkan hal ini, Curtis Lee melangkah maju sambil menyipitkan mata dan tersenyum. "Nona Patel, aku tahu situasimu 1000 kali lebih baik daripada dirimu sendiri. Jika kamu tidak dapat memenangkan perjanjian relokasi ini, maka kamu tidak akan bisa duduk dengan kokoh di posisi ini. Keinginan keluarga Patel selama bertahun-tahun akan hancur pada saat yang paling kritis karena kesombonganmu. Kita semua memahaminya, jadi jangan berbicara omong kosong. Jadilah putri baptisku, tinggal bersamaku selama 3 bulan, dan aku akan menandatangani perjanjian relokasi untukmu. Itu yang mencakup setengah dari tanah di kota tua ini. Jika kamu tidak ingin menjadi putri baptisku, maka keluarlah sekarang. Waktuku sebagai orang tua sangat singkat, jadi aku tidak ingin membuang waktu berharga untuk orang yang tidak aku kenal." Curtis Lee tampak arogan dan tidak sopan kepada orang-orang di depannya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keturunan, dan dia mendapat dukungan dari keluarga Lloyd, keluarga seni bela diri Walsing. Jadi dia tidak takut akan ancaman dari siapapun. Di mata Curtis Lee, 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno tidak memiliki bobot. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka harus menyetujui persyaratannya, dan tidak ada cara kedua untuk menyelesaikannya. Melihat Curtis Lee bertekad untuk menang, Kairi Patel gemetar karena marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia akan begitu terhina oleh seorang tua. Ini benar-benar membuatnya tak tertahankan. Melihat sikap Kairi Patel, Chansu Foster dan yang lainnya yang menonton drama di belakang memiliki senyum lucu di wajah mereka. Pada kesempatan seperti hari ini, Kairi Patel harus menderita kerugian besar sebelum dia tahu bahwa orang tua Golden Sands tidak sebaik yang dia pikirkan. Adapun Naomi dan yang lainnya, setelah kejutan awal, seringnya muncul di wajah mereka. Kairi Patel yang baru diangkat, mereka secara alami saling mengenal. Apalagi orang ini selalu seperti gunung es, dan tidak ada yang bisa mendekati atau menghujatnya. Tetapi hari ini, Kairi Patel dipermalukan sesuka hati hari ini. Dia merasa kesenangan yang luar biasa. Lagi pula, apa yang paling diharapkan oleh mereka yang telah memasuki laut adalah untuk menarik orang-orang di pantai. Hehe, sepertinya Nona Patel sangat marah. Ada apa? Nona Patel selalu merasa dirinya lebih unggul. Tetapi, itu masih orang kedua di pemerintahan Golden Sands. Jadi kau ingin menyentuhku? Apakah kamu masih ingin memenjarakanku? Setelah mengatakan ini, Curtis Lee mencibir. Sayang sekali, aku sudah berusia 60 tahun. Kamu tidak tahu malu, dan kamu tidak sopan kepada yang lebih tua.
Jika kamu berani menyentuhku, dan aku tidak akan melenyapkanmu sebelum aku menyentuhmu. Jadi, Kairi Patel, apakah kamu tidak bisa membantuku? Selain mengikutiku, apakah kamu punya pilihan kedua? Karena itu, Curtis Lee bahkan lebih siap untuk mengulurkan tangan untuk mengangkat rahang Kairi Patel. Chapter 5498. Plak. Pada saat ini, Harvey York tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung memblokir tangan Curtis Lee dan kemudian berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Kamu suka menyentuh porselen kan? Kalau begitu, aku tidak mengajarimu apa itu sentuhan porselen yang sebenarnya. Ketika selesai mengatakan itu, Harvey York langsung menamparkan Curtis Lee hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, Harvey York menginjak dada Curtis Lee dan berkata ringan. Ayo, kita mulai. Apakah kamu ingin aku mematahkan tanganmu? Atau mematahkan kakimu? Jangan khawatir, aku orang baik. Dimanapun kamu mengatakannya, aku akan menjamin bahwa itu akan patah seketita. 1 inci tidak banyak, dan tidak akan ada kekurangan dari itu. Aku akan memastikan bahwa kamu akan segera menerimanya. Kamu. Curtis Lee tercengang. Dia selalu mendominasi di kota tua ini, dan semua orang akan menahannya. Tetapi hari ini apa yang sudah terjadi? Seorang anak laki-laki berbulu yang muncul entah dari mana, tidak hanya berani menamparnya ke tanah, tetapi juga mengancamnya. Curtis Lee belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, jadi saat ini dia hanya bisa kesurupan dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Chansu Foster, Naomi dan yang lainnya juga menonton adegan ini. Mereka tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan. Bagaimanapun, orang seperti Curtis Lee mewakili ribuan orang, dan dia selalu arogan dan mendominasi. Jika dia tidak puas, dia akan memanggil keluarga Lloyd di belakangnya. Selain itu, pria ini tidak memiliki keturunan dan tidak takut akan balas dendam siapapun. Jadi dia bertindak seperti anjing gila yang membuat banyak orang merasa takut. Seperti kata pepatah, mereka yang sendirian dan tidak memiliki sesuatu untuk dilindungi, tidak ada yang mau memprovokasi orang seperti dia. Tapi sekarang, seseorang berani menamparnya. Dia sama sekali tidak takut mati. Apalagi kali ini, Kairi Patel jelas datang memohon padanya. Jika dia melakukan ini, apakah dia masih dapat menandatangani perjanjian relokasi? Memikirkan hal ini, ekspresi banyak orang sangat aneh. Semua orang berpikir bahwa orang ini Harvey York akan gagal. Kelinci kecil. Siapa kamu? Pada saat ini, Curtis Lee sedang berjuang di tanah sambil menutup wajahnya yang sakit. Kamu masih bertanya di mana aku memilih tubuhku yang akan kamu patahkan. Kamu secara terang-terangan sudah mengancamku. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Pada saat ini, Curtis Lee sangat marah. Dia selalu bertindak sesuka hatinya, dan dia adalah kaisar tanah di kota tua ini. Kapan dia mendapatkan perlakuan seperti itu? Dia sudah mengalami kerugian seperti itu. Sekarang ditampar oleh anak laki-laki berbulu, dan kemudian diancam. Ini benar-benar mempermalukannya. Naomi dan yang lainnya memandang Harvey York dengan ekspresi bahwa dia sudah pasti akan mati. Harvey York memandang Curtis Lee dengan acuh tak acuh saat ini, dan berkata dengan ringan. Aku hanya mengancammu, ada apa? Kairi Patel benar-benar tidak bisa memprovokasimu karena urusan pemerintah. Tapi kamu juga tidak bisa memprovokasiku. Jika kamu pintar, tanda tangani perjanjian relokasi. Kalau tidak, aku tidak keberatan memberitahumu siapa yang sudah kamu provokasi. Curtis Lee tertegun sejenak, jelas tidak mengerti mengapa Harvey York memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengannya seperti ini. Mungkinkah dia tidak tahu caranya dalam melakukan sesuatu? Apakah dia tidak takut, ketika dia marah, dia akan membalas dendam seperti orang gila? Harvey York dan keluarganya pasti tidak bisa menanggung akibatnya. Naomi menatap Harvey York dengan ekspresi muram saat ini, dia tidak dapat menahan amarahnya. Bajing, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini di depan aula leluhur di desa. Tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Green, dia adalah tetua klan di desa. Kamu menyakiti seseorang di tempat yang begitu suci, apakah kamu tahu konsekuensinya? Aku akan membiarkanmu duduk di penjara dalam beberapa menit. Chapter 5499. Setelah memarahi Harvey York, Naomi menatap Kairi Patel lagi dan berkata dengan dingin. Kairi Patel, apakah karena kamu pikir kamu adalah orang kedua di pemerintahan Golden Sands, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Biarkan aku memberitahu, ini adalah masa hukum raja. Bawahan melanggar hukum, itu sama saja dengan atasan yang melakukannya. Tidak peduli apa statusmu. Karena kamu sudah menyakiti seseorang, kamu harus membayar harganya. Saat berbicara, Naomi melambaikan tangannya, dan beberapa pria muda di belakangnya melangkah keluar. Kairi Patel berkata ringan. Naomi, kamu punya ayah di luar, apakah ayahmu tahu tentang ini? Kamu membela ayahmu di luar. Apakah ayahmu di rumah tidak akan muntah darah ketika dia tahu hal ini? Wajah Naomi tenggelam, dan dia berkata dengan lembut. Mulutmu sangat tajam. Kairi Patel berkata dengan dingin.
Jangan ayah baptismu di sini hari ini. Bahkan ayahmu sendiri yang ada di sini. Aku akan ikut dengannya dalam hal ini juga. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan pada kami. Jangan lupa, selain menjadi orang kedua di pemerintahan Golden Sands, aku juga wanita tertua keluarga Patel. Itu membuatku cukup kesal. Jika aku bukan komandan kedua, aku pasti akan dengan mudah menginjakmu sampai mati. Jelas, Kairi Patel ada orang yang terlatih. Begitu dia keluar dari jalannya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Naomi gemetar karena marah. Kalian menggertak orang lain. Ini tidak masuk akal. Percaya atau tidak, aku akan segera melapor ke kantor polisi. Kantor polisi tidak bisa mendengarkan kata-katamu. Kami akan menuntut masalah ini ke sel naga. Ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa bertahan hidup, tetapi kamu tidak bisa mati. Selama percakapan, semua wanita cantik di sekitar Naomi mengeluarkan ponsel mereka, seolah-olah ingin menelepon kapan saja. Tunggu sebentar, bersiaplah untuk merekam dulu. Pada saat ini, Curtis Lee tidak berdiri sama sekali, tetapi berbaring di tanah dan mencibir. Bukankah bajing ini mengatakan bahwa jika aku mengatakan bagian mana di tubuhku yang akan patah, dia akan menghancurkanku? Datang padaku. Patahkan tangan kiriku sekarang. Apakah kamu berani melakukannya? Jika kamu berani melakukannya, maka kamu dapat membuktikan ucapanmu. Jelas, Curtis Lee juga keluar dari jalannya saat ini. Karena Harvey York berani memukul wajahnya, dia tidak keberatan membiarkan Harvey York masuk penjara langit selama sisa hidupnya. Kekerasan karena sudah menyakiti orang adalah tindakan melawan hukum. Mendengar kata-kata Curtis Lee, Naomi dan yang lainnya semua menyala. Mereka mengeluarkan ponsel mereka, menyalakan mode kamera, dan siap mengumpulkan bukti kapan saja. Melihat adegan ini, Chansu Foster dan yang lainnya terkejut. Sekarang adalah era multimedia, dan orang-orang di pemerintahan paling takut menjadi berita panas. Jadi, pada saat ini, Chansu Foster dan yang lainnya dengan cepat mundur dan berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami tidak tahu apa-apa." Melihat sikap Chansu Foster dan yang lainnya, Naomi dan rombongannya tiba-tiba menjadi terpana. Mereka ingin melihat bagaimana Harvey York akan menangani ini. Apakah dia akan segera berlutut dan mengakui kepengecutannya, atau mengambil tembakan apapun? Harvey York mengabaikan ponsel itu, tetapi berkata dengan ringan, "Curtis Lee, apakah kamu yakin tangan kirimu yang ingin aku patahkan untukmu?" "Benar, tangan kiriku." "Ada apa?" Curtis Lee berkata dengan kepala menyamping. "Bukan apa-apa, tapi aku orang yang baik. Karena kamu ingin tangan kirimu patah, aku akan membantumu melakukannya." Saat berbicara, Harvey York berjongkok dan langsung meraih tangan Curtis Lee dan memutarnya dengan keras. Krak! Ark! Tangan Curtis Lee tiba-tiba berputar ke satu sisi pada sudut yang aneh, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan, dan dia terus gemetar di tanah. Namun, Harvey York masih tersenyum ke kamera dan berkata dengan ringan. Semua orang mendengarnya, dia mengatakan bahwa dia ingin aku mematahkan tangan kirinya, dan aku dengan baik hati membantunya.